Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Agustian, dosen pengampu mata kuliah kearsipan. Dan rasanya ini pertemuan pertama kita, bukan pertemuan pertama dalam mata kuliah, tapi memang, pertemuan karena memang saya belum pernah mengajar di angkatan kalian. Nah, pada kesempatan kali ini untuk pertemuan pertama di mata kuliah kearsipan, kita akan membahas terkait dengan kontrak kuliah, kemudian tugas, mmm, ruang lingkup mata kuliah ini sendiri, dan bagaimana kemudian mata kuliah ini, diberikan kepada kalian. Nah, untuk mata kuliah kearsipan sendiri memiliki jumlah SKS sebanyak 3 dan ini agak lumayan, waktunya cukup lama. Kenapa cukup lama? Karena memang kearsipan ini sangat penting untuk kalian, perdalam begitu, karena ini berkaitan lagi dengan sumber-sumber sejarah. Sekalipun kalian nanti tidak meneliti tentang, sejarah dalam peristiwa, tapi lebih ke pendidikan misalnya, PTK apalagi, arsip-arsip ini sangat penting untuk kalian, pelajari. Nah, mata kuliah ini membahas mengenai seluk-beluk perpustakaan dan juga kearsipan. Nah, dengan mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa akan mampu menelusuri sumber sejarah dan memanfaatkan koleksi perpustakaan ataupun badan arsip secara mudah dan benar. Kenapa kemudian perpustakaan dimasukkan? Kan ini mata kuliah kearsipan. Sebetulnya arsip juga banyak tersimpan di perpustakaan-perpustakaan. Salah satu contohnya adalah di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Nah, malahan beberapa arsip yang ada di perpustakaan nasional tersebut lebih lengkap daripada yang ada di Lembaga Arsip Nasional RI itu sendiri begitu. Nah, jadi kita harus cermat gitu untuk melihat, untuk melihat beberapa kemungkinan di mana tersimpannya arsip, dan ternyata di perpustakaan juga tersimpan. Dan juga ada juga di museum begitu. Arsip-arsip juga ada di museum. Dan kemudian untuk standar kompetensinya, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dengan baik tentang kearsipan dan dipraktekkan dalam melacak sumber-sumber sejarah di lembaga arsip, museum, ataupun perpustakaan, dan lembaga-lembaga lainnya. Begitu. Nah, untuk ini terkait dengan silabus, ada 16 pertemuan. Saya membaginya kepada 2 bagian, ada kita kuliah, baik itu di Zoom ataupun nanti saya memberikan video seperti ini, dan sisanya untuk di 4 pertemuan akhir, nanti kita akan langsung praktek. Langsung praktek, praktek lapangan, kalian menelusuri arsip. Nah, kalau kemudian, ada dua untuk praktek lapangan, saya ke akhir dulu. Di praktek lapangan ini ada 2 kemungkinan yang akan kita lakukan. Yang pertama, kalian, bisa mengunjungi, arsip daerah yang ada di Indramayu, atau kalau kalian penasaran, memiliki rasa penasaran yang tinggi terhadap, kearsipan, maka bisa mengunjungi Arsip Nasional Republik Indonesia ataupun Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tapi itu kembali lagi kepada, kemampuan masing-masing dan juga, ketertarikan dan minat, dan, tingkat rasa ingin tahunya. Sebetulnya untuk di arsip daerah pun sudah cukup, akan tetapi memang, alangkah lebih baiknya untuk datang langsung ke arsip nasional. Memang, eee, bagusnya sih ini dipraktikumkan begitu. Tapi karena memang, lagi-lagi kita berbicara masalah kondisi saat ini yang sedang pandemi, maka nanti kita bicarakan lagi dengan Kapolri terkait dengan praktikum ini. Tapi yang jelas, untuk ke arsip daerah kalian, sangat dianjurkan untuk datang ke arsip daerah. Tapi kalau kemudian arsip daerah pun sama, menutup
untuk akses datang ke sana, sehingga kemudian kita tidak bisa masuk, maka kita masuk ke alternatif yang kedua. Alternatif kedua adalah menelusuri arsip-arsip yang ada di sumber digital, ya, di mana di internet. Lalu apakah internet itu bisa menampilkan arsip-arsip yang ada di mana di internet? Maka saya bisa menjawabnya bisa. Kita bisa mengakses arsip-arsip yang ada di internet. Hanya saja kredibilitas yang ada di internet itu harus kita perketat untuk mencari kredibilitas itu. Dari mana kita mengetahui kredibilitas sumber yang disediakan oleh internet? Yang pertama tentu bukan Blogspot ataupun Wikipedia ataupun yang lainnya. Maka sumber-sumber yang terpercaya untuk penyedia arsip itu nanti akan saya bagikan link-linknya, web-webnya seperti KITLV, kemudian Trapper Museum, ada lagi juga Truth, National Library of Australia. Jadi sebetulnya ada sisi positif dan sisi negatifnya ketika pandemi ini. Negatifnya, oke, kita tidak bisa mengunjungi secara langsung ke arsip nasional ataupun ke arsip daerah, katakanlah begitu. Meskipun sebetulnya untuk hari ini sudah dibuka gitu untuk arsip nasional. Tetapi karena memang pandemi, jadi akhirnya dibatasi dengan katakanlah 15 pengunjung, contohnya begitu. Nah, sisi positifnya, beberapa perpustakaan dan arsip nasional yang ada di luar negeri ternyata membuka akses terhadap seluruh mahasiswa, peneliti, dosen dan sebagainya untuk apa namanya apabila mereka membutuhkan arsip gitu. Nah, oleh karena itu ini menjadi peluang yang bagus bagi kita secara daring begitu untuk mengakses sumber-sumber tersebut. Dan nanti akan saya bagikan di saat nanti perkuliahan, terutama pada pertemuan ke 12 pembakalan sebelum praktik lapangan. Nanti kita tentukan juga praktik lapangannya seperti apa dan juga apakah secara daring ataupun secara konvensional untuk itunya. Nanti kita ini kan ulang lah. Tapi yang jelas ada dua opsi. Yang pertama, secara konvensional kita mendatangi arsip ataupun perpustakaan daerah atau perpustakaan nasional, dan yang kedua kita lakukan secara daring. Nah, nanti kita tentukan di pertemuan ke-12. Nah, adapun untuk pertemuan kedua selanjutnya sampai dengan pertemuan ke-7 itu akan berbicara tentang arsip secara umum, mulai dari definisinya, kemudian jenis-jenis arsip, fungsi dan tujuan arsip, sampai dengan modernisasi arsip. Nah, modernisasi arsip ini terkait dengan digitalisasi. Nah, kemudian pada pertemuan 9 atau setelah UTS, kita akan membahas tentang lembaga-lembaga pengelola arsip, baik itu nasional ataupun daerah. Kemudian cara melacak arsip seperti apa dan bagaimana. Karena sampai hari ini, para mahasiswa sejarah tidak atau belum mampu untuk melacak kalau arsip ini adanya di mana, arsip ini adanya di mana, seperti itu. Nah, jangankan di kampus-kampus yang kita, misalnya STKIP, di tingkat universitas pun terkadang banyak mahasiswa yang belum mampu untuk melakukan itu. Baik, itu untuk sekilas tentang mata kuliah dan juga terkait dengan silabus. Kita akan sekarang ke tugas. Nah, terkait dengan tugas ada dua, ada tugas terstruktur dan kelompok. Tapi untuk praktek lapangan pada mata kuliah kearsipan ini, saya tidak akan memberikan tugas kelompok, tapi akan tugas terstrukturnya atau tugas mandiri. Karena ini berkaitan lagi dengan nanti kalian bagaimana caranya untuk mencari arsip gitu. Jadi kemampuan ini harus dimiliki oleh individu begitu.
Jadi agak terlatih lah untuk mencari arsip begitu. Kemudian penilaian, kriteria penilaian kalau kalian kemudian mengikuti prosedur-prosedur yang saya tetapkan dalam mata kuliah ini, insya Allah nilai pun tidak akan mengecewakan begitu. Artinya ikuti saja apa yang sudah ditetapkan karena itu juga semua sudah saya rancang untuk demi kebaikan kalian sendiri begitu. Baik, untuk pertemuan pertama mungkin cukup sekian. Saya harapkan kalian untuk pertemuan selanjutnya di terminologi arsip, kalian baca terlebih dahulu lah, entah itu di internet ataupun dimanapun terserah. Yang penting kalian membaca terlebih dahulu, agar nanti ketika kita masuk kelas eh, tidak kosong begitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.